Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sekarang kami akan mempraktekkan konfigurasi POIF menggunakan server Elastic. Berikut adalah alat dan bahan yang dibutuhkan. Nah, langkah pertama yang dilakukan tentu saja dengan membuka VirtualBox-nya. Kemudian, untuk membuat virtual mesin baru, kita klik New. Kemudian, untuk nama, isi sesuai dengan yang diinginkan. Tipenya isi dengan Linux, kemudian versionnya isi dengan Other Linux 64 bit. Untuk memory size-nya diisi dengan 512 ataupun yang lainnya, asalkan tidak mencapai batas maksimal. Karena jika sudah mencapai batas maksimal, terkadang laptop itu atau komputer suka lelet. Kemudian klik next. Di sini juga klik create. Nah, untuk hard disk file tipe, klik VHD-nya supaya bisa dikopikan ke flash disk. Kemudian klik next. Nah, di sini tinggal next. Untuk file location and size-nya bisa diisi dengan 8 GB ataupun 16 GB. Kemudian create dan kita masuk ke menu setting. Nah, kemudian masuk menu setting, kemudian ke menu sistem. Untuk Plovy kita klik, kemudian pindahkan ke bawah. Nah, kemudian untuk storage klik empty, kemudian lihat ada yang berbentuk CD, kemudian ada tanda panah. Kita klik, kemudian pilih Elastic. Nah, untuk networknya kita pilih host only adapter terlebih dahulu. Kemudian oke. Nah, sekarang kita start. Kita tunggu sebentar sampai muncul seperti ini. Kita tunggu lagi. Nah, untuk bahasa kita pilih Inggris atau English. Kemudian oke. Kemudian untuk keyboard tipenya kita pilih US. Oke. Kita di sini tunggu lagi. Nah, di sini erasing all data, kita pilih yes juga. Nah, untuk partitioning type kita pindahkan dulu yang kolom merah itu ke atas. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita pilih. Nah, kemudian di sini kita pilih yes. Untuk partition layoutnya kita pilih no. Kemudian configure network interface kita pilih yes. Diisi dengan manual maksudnya. Nah, di sini kita nonaktifkan yang enable IPv6 support. Kemudian oke. Nah, di sini kita tinggal pilih atau klik manual. Kemudian isikan IP address yang diinginkan untuk server. Nah, di sini kami menggunakan IP class C. Kemudian klik OK. Nah, untuk gateway isi juga. Nah, untuk primary DNS dengan secondary DNS kita tidak isi. Kemudian oke. Continue saja. Nah, di sini untuk hostname-nya
isi sesuai yang diinginkan. Nah, kami di sini menggunakan elastik. Kemudian oke. Nah, untuk time zone selection kita pilih Asia Jakarta karena kan kita berada di wilayah Indonesia Jakarta. Nah, kemudian oke. Nah, passwordnya isi dengan 6 digit angka maupun huruf. Bisa lebih, bisa, tapi kami menggunakan 6 digit saja. Kemudian oke. Nah, kita tunggu. Nah, di sini prosesnya cukup lama, kita tinggal tunggu saja.
Nah, di sini kita tunggu atau klik enter saja. Nah, di sini juga kita menunggu lagi. Nah, untuk password MySQL bisa diisi dengan password yang sama dengan password yang tadi kita masukkan, tentunya dengan mengisi dengan 6 digit angka ataupun huruf. Kemudian oke, di sini juga sama. Nah, untuk password PWX-nya kita isikan lagi, bisa sama bisa tidak, asalkan 6 digit angka ataupun huruf. Klik OK, kemudian isikan lagi. Nah, setelah di OK nanti akan seperti ini. Nah, untuk login, Elastic Login ini kita root, kemudian isikan password yang 6 digit tadi. Nah, setelah itu di if config nanti bisa kita lihat atau bisa terlihat bahwa IP yang dimiliki server ini adalah 30.1. Nah, dikarenakan VoIP itu media perantaranya adalah internet, maka dari itu kita ubah dulu networknya menggunakan bridge adapter. Jadi ganti host only-nya dengan bridge adapter. Kemudian kita OK dan masuk ke mesin pada virtual box servernya dan reset. Nah, kemudian di sini kita tunggu lagi ataupun klik enter, tidak apa-apa. Kenapa tadi di reset? Karena kan yang tadinya asalnya kita untuk networknya menggunakan host only adapter, nah diubah menjadi bridge, maka dari itu harus di reset terlebih dahulu. Nah, untuk memastikan kembali kita login kembali dengan root, kemudian isikan kembali passwordnya. Nah, if config kembali tetap sama, kemudian kita masuk ke menu control panel, kemudian network and sharing center, kemudian pilih change adapter option. Nah, sebelum konfigurasi access point, alangkah baiknya kita masukkan terlebih dahulu IP di Ethernet atau di bridge adapter ini. Asalkan beda host, asalkan satu network dengan server. Setelah itu oke. Nah, konfigurasi di server dan di kliennya sudah. Sekarang kita masuk ke tahap di access point. Pasangkan semua perangkat access point. Setelah itu
lihat di try account-nya, kita cari access point yang dihubungkan. Nah, kemudian konekkan, isi password TP-Link-nya, lalu next, dan nah, sudah terhubung. Setelah itu, nah, sebelum kita browsing TP-Link di Chrome, sebaiknya ubah terlebih dahulu IP PC-nya dengan cara diobtainkan agar satu network dengan TP-Link. Sebelumnya, maaf kami tidak tampilkan karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jika sudah diobtainkan, kemudian kita cari di browsing, maksudnya di Chrome, tplinkwifi.net. Nah, operation modenya kita pilih access point karena akan menyebarkan koneksi internetnya untuk dihubungkan, maksudnya agar klien bisa dial up ke server. Nah, oke, kita tunggu di sini. Nah, di sini ubah dulu IP-nya, network LAN-nya. Untuk LAN tipenya kita statikan. Kemudian satu networkan dengan server tapi beda host. Save. Oke. Kita tunggu lagi. Nah, setelah itu akan kembali lagi ke tampilan awal seperti pada gambar, seperti pada video. Isi kembali usernya dengan admin, passwordnya juga sama, kemudian login. Lalu kita kembalikan lagi, maksudnya isi kembali IP di PC dengan IP yang tadi yang sudah dibuat. Nah, sebenarnya proses di access point itu hanya seperti itu saja, tidak ada tambahan yang lain-lain. Jika ingin merubah nama SSID-nya, silakan. Jika tidak pun tidak apa-apa. Kita kembali lagi ke server. Kita coba ping kembali si access point tadi. Nah, sudah berhasil. Tandanya access point dengan server sudah saling terhubung. Kemudian masuk kembali ke menu browser atau Chrome. Kita ketik IP server yang dibuat. Kita tunggu.
Nah, jika ada tanda seperti ini, kita tidak perlu khawatir. Sebenarnya ini tuh akses masuk ke server kita. Nah, klik pada advance, kemudian klik pada yang paling bawah yang press itu. Nah, nanti kan akan muncul seperti ini. Untuk username, klik atau masukkan admin. Nah, password ini diisi dengan password yang tadi kita buat di server. Kemudian submit. Lalu kita masuk ke menu PBX. Klik submit. Di sini itu submitnya untuk membuat nomor dial up klien ke server. Nah, bisa dilihat pada video yang diisi dengan nama hanya satu ya, yang display name saja. Secret. Nah, di sini kita always kan. Kemudian submit. Lakukan hal yang sama untuk membuat nomor dial up yang baru. Hanya dibedakan display name-nya saja. Setelah itu kita apply config. Nah, langkah terakhir adalah pengujian. Di sini kami menggunakan aplikasi Zoiper. Sebelum masuk ke aplikasi Zoiper, konekkan terlebih dahulu handphone dengan akses point yang kita gunakan tadi. Kemudian masuk ke Zoiper. Nah, untuk username @pbxpoif-nya isi dengan angka terlebih dahulu, nomor yang kita gunakan sebagai nomor dial up, kemudian @IP server yang digunakan. Passwordnya isi dengan yang sesuai di PBX, konfigurasi PBX yang di browsing tadi. Nah, setelah itu create an account. Kemudian next. Nah, dapat dilihat itu SIP UDP-nya sudah found, berarti sudah ditemukan, dan finish. Lakukan hal yang sama di handphone yang kedua dengan nomor dial up yang berbeda yang sudah dicantumkan di PBX tadi. Tadi dipotong mainnya. Setelah itu kita coba telepon dari nomor yang 1000, kita telepon ke nomor yang 2000. Nah, sudah terlihat bisa, berarti konfigurasi POIF ini sudah selesai dilakukan dan berhasil. Terima kasih telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat dan kalian mengerti. Bila tidak ada yang